Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di video kami. Di sini kami akan membahas mengenai pusat laba. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jeffrey Kinaldi dengan NPM C1C020070 dari program studi akuntansi. Di sini saya tidak sendiri. Saya dengan teman saya ada Kak Berliana. Perkenalkan, nama saya Barana Febrianti Panggebean dengan NPM C1C020 151. Baik. Jadi pada minggu ini kami akan bertanya-tanya mengenai sistem pengendalian manajemen, khususnya materi pada bab 5 mengenai pusat laba. Baik, langsung saja. Untuk memulai pertanyaan pertama, saya mau bertanya nih dengan Kak Berliana, mengapa sih sistem pengendalian manajemen perlu memberikan perhatian terhadap pusat laba? Dan apa sih kelemahan dan keunggulan pusat laba? Serta mengapa sistem pengendalian manajemen perlu memberikan perhatian terhadap pusat laba? Baik, izin menjawab ya. Nah, mengapa sistem pengendalian manajemen itu perlu memberikan perhatian terhadap pusat laba? Karena pusat laba penting diperhatikan dalam sistem pengendalian manajemen, karena laba adalah tolak ukur dari efektivitas dan efisiensi atau pendapatan dikurangi biaya. Nah, dikurangi biaya suatu perusahaan. Laba juga disebut sebagai indikator utama karena misalkan laba suatu perusahaan meningkat, maka perusahaan dapat berpikir untuk menambahkan biaya yang harus dikeluarkan agar pendapatan yang dihasilkan meningkat pula. Begitu pula sebaliknya. Nah, jika laba menurun, maka akan berpengaruh terhadap pendapatan maupun biaya. Nah, disinilah diperlukannya sistem pengendalian manajemen yang baik yang tentunya berpusat kepada laba. Nah, pentingnya pertanggungjawaban pusat laba karena merupakan pusat kinerja finansial suatu perusahaan yang diukur dalam ruang lingkup laba tertentu. Sistem pengendalian ini juga penting menaruh perhatian untuk pusat laba karena merupakan pusat pertanggungjawaban dalam mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau ditanya tadi tentang keunggulan dari pertanggungjawaban pusat laba itu yaitu yang pertama adanya peningkatan kualitas keputusan, kemudian yang kedua itu kecepatan dalam mengembalikan keputusan operasional dapat meningkat karena tidak perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pusat. Kemudian yang ketiga, karena kesadaran laba dapat ditingkatkan karena para manajer yang bertanggung jawab atas laba selalu mencari cara untuk meningkatkan labanya. Kemudian yang keempat itu, pusat laba dapat menjadi tempat pelatihan yang baik untuk menjadi manajerial handal. Kemudian yang terakhir, pusat laba dimaksudkan untuk meningkatkan perspektif kompetitif. Nah, untuk kelemahan dari pertanggungjawaban pusat laba ini, itu tuh ada 4. Nah, yang pertama itu tidak adanya sistem yang bisa menjamin diferensialisasi. Kemudian yang kedua, kemungkinan terlalu memperhatikan laba jangka pendek. Kemudian yang ketiga, adanya tambahan biaya. Terakhir itu, untuk keputusan yang telah didelegasi, manajer puncak mungkin kehilangan kendali. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Kak Jeffrey. Baik, jadi sudah dijelaskan nih mengenai mengapa sih sistem pengendalian manajemen perlu memberikan perhatian terhadap pusat laba, dan juga tadi sudah dijelaskan apa sih kelemahan dan keunggulan, serta mengapa sistem pengendalian manajemen itu perlu memberikan perhatian terhadap pusat laba. Nah, kemudian aku juga mau nanya nih terkait mengenai yang telah dijelaskan tadi, bagaimana sih bagaimana sih kaitan antara kedua pusat pertanggungjawaban tadi dengan pengukuran kinerja manajemen, dan bagaimana sih peranan laba dalam mengatur efektivitas dan efisiensi pusat tanggung jawab? Nah, bisa menjawab ya. Nah, kalau ditanya bagaimana sih kaitan antara kedua pusat pertanggungjawaban tadi, nah, keterkaitan antara dua pusat pertanggungjawaban dengan pengukuran kinerja manajemen adalah efisiensi dan efektivitasnya. Nah, jika suatu perusahaan mampu berkinerja secara maksimal dalam setiap pusat pertanggungjawabannya atau pendapatan, biaya, dan laba, maka suatu perusahaan akan mampu mencapai tujuan perusahaan. Efisiensi atau doing things right artinya melakukan sesuatu dengan benar, dan efektif atau doing the right things
melakukan sesuatu yang benar. Nah, kaitkan antara pusat pertanggungjawaban atau pendapatan dan biaya dengan pengukuran kinerja manajemen juga melihat apakah hubungan antara input yang digunakan dengan output yang dihasilkan optimal. Nah, input berarti sumber daya yang digunakan oleh suatu perusahaan demi menghasilkan output atau jumlah atau produk yang dihasilkan. Nah, untuk penilaian kinerja, bagian pendapatan dapat dinilai dari pendapatan yang dicapai perusahaan pada tahun tertentu atau yang bersangkutan. Bisa juga dengan membandingkan pendapatan faktual dengan pendapatan yang dianggarkan. Jika biaya, maka atas dasar biaya yang dikendalikan yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun tertentu. Nah, selain itu juga kinerja pusat biaya dilihat dari apakah biaya faktual sama, kurang, atau lebih dari biaya yang dianggarkan. Kemudian kita masuk pada, nah, saya akan jelaskan tentang konsep input dan output. Input dan output ini dapat digunakan untuk menjelaskan arti efisiensi dan efektivitas. Nah, pada beberapa pusat pertanggungjawaban, efisiensi diukur dengan membandingkan antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar, yaitu berapa biaya yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan output yang ditetapkan. Kemudian efektivitas ditentukan dari hubungan antara hasil yang dicapai pusat pertanggungjawaban dengan tujuannya. Kemudian hasil dalam pernyataan ini diartikan sebagai laba yang dihasilkan suatu perusahaan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa umumnya perusahaan berorientasi pada laba atau semaksimal mungkin perusahaan akan meningkatkan laba perusahaannya, sehingga laba penting bagi tolak ukur efisiensi dan seefisien dan efektivitas pada pusat pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan dalam suatu perusahaan itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Kak Jepri lagi. Baik. Jadi tadi sudah dijelaskan nih bagaimana kaitan antara kedua pusat pertanggungjawaban. Jadi keterkaitan antara pusat pertanggungjawaban dengan pengukuran kinerja manajemen adalah pada efisiensi dan efektivitasnya. Nah, kemudian tadi juga dijelaskan bagaimana peranan laba dalam mengukur efektivitas dan efisiensi pusat. Dan juga tadi sudah dijelaskan mengenai konsep input dan output. Nah, yang ingin tadi kan tentu saja dalam pusat pertanggungjawaban ini kan ada manfaat-manfaatnya yang dari diadakannya dari pertanggungjawaban ini. Jadi yang saya ingin tanyakan ini bisa tolong dijelaskan manfaat diadakannya pusat-pusat pertanggungjawaban khususnya pada pusat pendapatan dan pusat laba. Oke, izin menjawab ya. Jadi kalau ditanya tentang apa sih manfaat diadakannya pusat-pusat pertanggungjawaban, yang pertama itu adanya pusat pertanggung jawab adalah sebagai berikut, yaitu sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dalam unit organisasi yang dipimpinnya. Nah, yang kedua, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Terus yang selanjutnya memfasilitasi terbentuknya goals conference, kemudian mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Terus adanya mendorong kreativitas dan daya inovasi bawaannya. Kemudian sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Nah, yang terakhir itu sebagai alat pengendali anggaran. Nah, kemudian mengapa dibentuknya pusat pendapatan? Karena seperti beberapa poin di atas yang menunjukkan pentingnya pengelolaan tanggung jawab untuk pendapatan atau pengendalian anggaran. Lalu, manfaat pusat laba ada banyak diantaranya. Keputusan operasional dapat dilakukan lebih cepat karena tidak memerlukan pertimbangan dari kantor pusat. Kualitas keputusan cenderung lebih baik karena dilakukan oleh orang yang benar-benar mengerti tentang keputusan tersebut. Manajemen kantor pusat bebas dari urusan operasional rutin dan biasanya lebih fokus pada keputusan yang lebih luas. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Putri. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan mengenai manfaat diadakannya pusat-pusat pertanggungjawaban, khususnya pada pusat pendapatan dan pusat laba. Ada tadi sudah dijelaskan sebagai bisnis, sebagai basis perencanaan, pengendalian dan juga penilai kinerja manajemen dan unit organisasi yang dipimpinnya dan juga lainnya. Nah, tadi kan Kak Berli ini sudah banyak nih menjawab pertanyaan dari saya. Jadi mungkin Kak Berli juga ada nih yang ingin ditanyakan kepada saya persilahkan kepada Kak Berli.
Baik, izin menanya ya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu pada manajer pada pusat pertanggungjawaban laba bertanggung jawab terhadap laba suatu perusahaan. Nah, jika misalkan laba dalam suatu perusahaan itu menurun, apakah manajer tersebut lantas untuk digantikan? Nah, izin menjawab ya. Jika kasusnya adalah misalkan laba pada suatu perusahaan menurun, apakah manajer tersebut lantas diganti? Nah, jawaban menurut saya, ketika suatu perusahaan mengalami mengalami penurunan laba, maka hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah evaluasi kinerja. Nah, jadi jika laba suatu perusahaan menurun, kita harus melakukan evaluasi kinerja, bukan mengganti manajer. Seperti yang kita ketahui, bahwa dalam menghasilkan suatu output hingga berujung pada pendapatan laba, terdapat banyak unit yang terlibat, mulai dari produksi hingga penjualan. Jadi, ketika laba mengalami penurunan, maka perusahaan harus mengevaluasi unit mana yang kurang efektif dan efisien, agar ke depannya suatu perusahaan dapat memaksimalkan kinerjanya. Baik, cukup jelas ya, jelaskan oleh Kak Jabri. Nah, kalau misalkan suatu perusahaan itu mengalami penurunan, perusahaan tidak perlu menggantikan manajernya. Yang perlu dilakukan yaitu adalah evaluasi kinerja, kemudian mengetahui eh, dari unit mana sih yang mengalami kekurangan secara efektivitas atau efisiensinya. Nah, lanjut nih Kak, aku mau nanya nih, bagaimana sih kita mengintegrasikan informasi tentang probabilitas dan risiko dalam pengendalian manajemen pusat laba ini? Baik, terkait dengan pertanyaan bagaimana sih kita mengintegrasikan informasi tentang probabilitas dan risiko dalam pengendalian manajemen pusat laba. Nah, jadi integrasi informasi tentang probabilitas dan risiko dalam pengendalian manajemen pusat laba adalah kunci untuk mengelola bisnis dengan lebih baik dalam situasi yang tidak pasti. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk melakukan integrasi ini. Yang pertama, dengan melakukan identifikasi yang pertama, dengan melakukan identifikasi risiko dan probabilitas. Nah, jadi pertama-tama identifikasi risiko yang mungkin memengaruhi kinerja pusat laba. Ini dapat mencakup risiko operasional, risiko pasar, risiko keuangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita harus mencoba mengestimasikan probabilitas terjadinya masing-masing risiko tersebut. Yang kedua, dengan melakukan penilaian dampak. Nah, selanjutnya, tentukan bagaimana setiap risiko yang diidentifikasi dapat mempengaruhi kinerja pusat laba dalam hal pendapatan, biaya, ataupun margin keuntungan. Buat perkiraan dampak finansial yang mungkin timbul akibat risiko tersebut. Yang ketiga, dengan melakukan pengukuran probabilitas. Dengan menggunakan data historis dan analisis statistik untuk mengukur probabilitas terjadinya risiko-risiko tersebut. Ini dapat melibatkan penggunaan data historis, pemodelan statistik, atau bahkan analisis sensitivitas untuk mengukur sejauh mana risiko-risiko ini yang mungkin terwujud. Kemudian yang keempat, dengan melakukan penyusunan secara mitigasi. Jadi setelah kita mengetahui risiko-risiko yang mungkin terjadi dan probabilitasnya, selanjutnya adalah merencanakan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak risiko tersebut. Ini bisa ini bisa berupa langkah-langkah seperti disverifikasi atau produk pasar dan manajemen cadangan dana atau perjanjian asuransi. Kemudian yang kelima dengan melakukan pengembangan skenario. Nah, jadi ini menggunakan hasil pengukuran probabilitas dan dampak untuk mengembangkan berbagai skenario yang mungkin terjadi. Ini akan membantu manajemen pusat laba dalam merencanakan strategi yang adaptif sesuai dengan perubahan situasi. Kemudian yang keenam, dengan menggunakan teknologi dan alat. Jadi gunakan teknologi dan alat manajemen risiko yang tepat untuk memantau dan mengelola risiko serta probabilitasnya secara efisien. Sistem informasi yang baik dapat membantu dalam pengumpulan, analisis, dan pelaporan data risiko. Kemudian yang ketujuh, kita bisa melakukan komunikasi dan pelaporan. Pastikan ada komunikasi yang baik antara tingkat manajemen dan departemen terkait tentang risiko-risiko yang diidentifikasi dan langkah-langkah mitigasi yang diambil.
Pelaporan berkala akan membantu semua pihak dalam memahami dan mengelola risiko yang lebih baik. Kemudian yang kedelapan, dengan melakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus. Sistem pengendalian manajemen harus dinamis dan terus dievaluasi. Evaluasi berkala akan membantu dalam mengidentifikasi apakah langkah-langkah mitigasi yang diambil efektif dan apakah ada risiko-risiko baru yang muncul. Jadi yang saya jelaskan tadi adalah bagaimana kita mengintegrasikan informasi tentang probabilitas dan risiko dalam pengendalian manajemen pusat laba. Nah, jadi integrasi informasi tentang probabilitas dan risiko dalam pengendalian manajemen pusat laba memungkinkan organisasi untuk menjadi lebih responsif terhadap perubahan kondisi pasar dan juga mengambil keputusan yang lebih baik dalam lingkungan yang tidak pasti. Oke, cukup jelas ya dijelasin sama Kak Jepri tentang bagaimana sih untuk mengintegrasikan informasi tentang probabilitas. Juga tadi dijelaskan tentang langkah-langkahnya, yaitu adanya identifikasi risiko dan probabilitas, penilaian dampak, pengukuran probabilitas, penyusunan rencana mitigasi, pengembangan skenario, penggunaan teknologi dan alat, komunikasi dan pelaporan. Kemudian yang terakhir itu ada evaluasi dan perbaikan terus-menerus. Baik Kak, mau nanya lagi nih, apa sih peran dari analisis sensitivitas dalam mengukur probabilitas hasil dari keuangan pusat laba? Nah, jadi jika pertanyaannya apa peran dari analisis sensitivitas dalam mengukur probabilitas hasil keuangan pusat laba? Tentu saja analisis sensitivitas adalah hal yang penting dalam mengukur probabilitas hasil keuangan pusat laba karena memungkinkan untuk mengidentifikasi sejauh mana sih perubahan dalam variabel-variabel tertentu dapat mempengaruhi hasil keuangan. Peran utama dari analisis sensitivitas ini dalam mengukur probabilitas hasil keuangan pusat laba adalah ada bermacam-macam yang akan saya jelaskan secara rinci. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor kritis. Analisis sensitivitas membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang memiliki dampak signifikan terhadap hasil yang memiliki pusat laba. Ini berarti Anda dapat memfokuskan pada variabel-variabel kunci yang paling berpotensi mempengaruhi kinerja finansial. Yang kedua yaitu mengukur resiko. Dalam mengevaluasi bagaimana variasi dalam variabel-variabel kunci dapat mempengaruhi hasil keuntungan, dapat melakukan mengukur resiko-resiko yang mungkin muncul. Probabilitas hasil keuangan bisa dihitung dengan mempertimbangkan seberapa sering variabel-variabel tersebut berubah dan sejauh mana perubahan itu dapat mempengaruhi hasil akhir. Yang ketiga, yaitu dengan perencanaan skenario. Analisis sensitivitas memungkinkan untuk merencanakan berbagai skenario yang mungkin terjadi. Misalnya, Anda dapat menjalankan analisis sensitivitas untuk mengukur bagaimana variasi harga bahan baku atau perubahan permintaan pasar dapat mempengaruhi laba bersih. Ini dapat membantu dalam perencanaan strategi dan pengambilan keputusan yang adaptif. Yang keempat, yaitu optimasi keputusan. Dengan mengetahui sejauh mana sih variabel-variabel tertentu dapat mempengaruhi hasil keuangan. Jadi dapat mengoptimalkan keputusan Anda. Ini berarti menyesuaikan rencana operasional atau alokasi sumber daya untuk mengurangi dampak negatif ataupun meningkatkan dampak positif pada hasil keuangan. Kemudian yang kelima, dengan komunikasi kepada pihak-pihak terkait. Analisis sensitivitas juga membantu dalam melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pemegang saham, investor atau kreditur, dan juga kreditur. Jadi, kita dapat menyampaikan dengan lebih baik potensi resiko dan peluang yang mungkin terjadi dalam berbagai skenario. Yang keenam, yaitu dengan evaluasi kebijakan dan strategi. Analisis sensitivitas
dapat digunakan untuk menguji berbagai kebijakan atau strategi bisnis. Jadi kita dapat melihat bagaimana berbagai alternatif kebijakan dapat mempengaruhi kinerja keuangan pusat laba dalam berbagai kondisi. Jadi, secara keseluruhan dapat kita simpulkan, analisis sensitivitas adalah alat yang sangat berguna dalam mengatur probabilitas hasil keuangan pusat laba karena membantu kita untuk memahami sejauh mana sih variabilitas dalam faktor-faktor kunci dapat mempengaruhi kinerja finansial, sehingga kita dapat merencanakan, mengelola, dan mengambil keputusan yang lebih baik dalam lingkungan bisnis yang tidak pasti. Nah, jadi mungkin itu saja terkait dengan apa sih peran dari analisis sensitivitas dalam mengukur probabilitas hasil keuangan pusat laba. Baik, cukup jelas ya dijelaskan sama Kak Jeffrey. Apa sih peran dari analisis sensitivitas dalam mengukur probabilitas hasil keuangan pusat laba? Nah, mungkin itu aja Kak yang saya ingin tanyakan. Saya kembalikan lagi kepada Kak Jeffrey. Baik, jadi mungkin sudah ada 20 menit kita tadi bertanya-tanya mengenai pusat laba. Semoga apa yang sudah kami jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi penonton semua. Semoga kita bisa bertemu di video selanjutnya. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dari materi yang sudah kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.